Baik, kita ke sesi tanya jawab malam hari ini. Kita ke pertanyaan pertama, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ana selama ini memendam rasa. Ana seharusnya dilamar ikhwan, tetapi orang tua Ana menginginkan kuliah hingga setinggi-tingginya dan harus sukses dulu, Ustadz. Apakah saya harus mengikuti kemauan beliau? Padahal sekarang zaman penuh fitnah. Dan pertanyaan saya, bagaimana menasehati beliau, Ustadz? Bolehkah saya masih memendam rasa ini? Jazakallah khairan, Ustadz. Akhwat ini. Akhwat, Ustadz. Masya Allah. Jamaah, jadi memang tidak sedikit orang tua yang cerdas tapi tidak pinter. Ya apa, Ustadz? Allah mengatakan, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Orang-orang yang tahu zahir dari kehidupan dunia. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Tapi urusan akhirat mereka nggak tahu apa-apa, nggak peduli. Mendidik anak perempuan itu berbeda dengan mendidik anak laki. Kenapa? Karena perempuan itu adalah pencetak generasi masa depan. Bukan mesin pencari duit. Bukan. Kalau ada yang menjadikan wanita menjadi mesin pencari duit, itu sebuah kezaliman yang dilakukan para lelaki kepada wanita. Engkau yang mesin pencari duit. Jadi kalau bicara wanita, orang tua yang mendidik anak wanita, membesarkannya, kemudian memberikan adab dan ilmu kepadanya, fazawwajahunna, kemudian dia menikahkannya, anak itu akan menjadi tameng dari api neraka, surga buat orang tuanya. Nikahkannya, surga. Kenapa? Karena kita lihat perbedaan laki sama perempuan. Perempuan menikah jadi milik suaminya. Suaminya bilang, istriku yang cantik, mulai besok resign dari tempat kerjanya. Wajib taat sama suaminya. Orang tua marah-marah, enak banget aku yang membesarkan dia. Aku yang menyekolahkan dia, biaya besar aku keluarkan. Sekarang kau suruh keluar? Naam. Karena dia menjadi istriku. Dia akan menjadi ibu buat anak-anakku. Orang tua gimana? Lelahnya orang tua berbuah surga. Sudah, tugasmu selesai menikahkan putrimu, tanggung jawabnya selesai, suruh bawa. Tapi memang ada orang tua yang tadi cerdas tapi nggak pinter. Dia intervensi rumah tangga anaknya. Nggak boleh keluar. Bapak yang nyekolahkan kamu, enak banget suamimu nyuruh keluar. Subhanallah. Ini salah dari awal mendidik anak. Bagaimana tugas seorang putri menghadapi orang tua seperti itu? Ya, perlu untuk senantiasa bersabar dan berdoa sambil memberikan masukan kepada orang tua. Ngasih tahu orang tua ini berat. Nabi Ibrahim aja diusir sama bapaknya. Nabi ngasih tahu orang tuanya dengan akhlak yang mulia, dengan etika yang santun, diusir sama bapaknya. Antum kalau nggak bisa ngomong, anti tulis surat sama ibu anti, sebutkan kebaikan orang tua anti, ucapkan terima kasih atas segalanya, lalu anti minta maaf. Aku ingin menjadi seorang ibu, aku ingin menjadi seorang ratu yang dimuliakan oleh suamiku, dihormatin oleh anak-anakku. Aku nggak ingin jadi pekerja, aku bukan mesin pencari duit. Ingat, laki-laki yang harus capek. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu pemimpin atas wanita. Kenapa jadi pemimpin? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Yang pertama, karena Allah berikan kemuliaan kepada lelaki, dia punya sifat kepemimpinan. Dan karena dia memberikan nafkah kepada istrinya. Maka anti sabar. Sabar. Kalau nggak tembus, mungkin cari pamannya atau siapa yang bisa ngomong sama orang tua. Karena bagaimanapun syahwat itu berbahaya kalau tidak disalurkan. Tapi kalau memang nggak bisa, nggak tembus, maka usahakan perbanyak puasa sunnah sehingga mudah-mudahan Allah mengabulkan doa nantinya. Hadza wallahu a'lam bishawab.
Nah, Ustaz, syukran, jazakallah khair. Ustaz, kita ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, saya tertarik dengan salah satu cerita Ustaz tadi mengenai jangan memilih istri yang tidak dapat memiliki keturunan atau anak, karena salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk melangsungkan umat Rasul atau keturunan. Lalu bagaimana dengan wanita-wanita ini, Ustaz? Wanita yang dalam kurung mandul, Ustaz. Jika semua orang dilarang atau tidak diperbolehkan menikahi wanita seperti ini, lalu dengan siapa ia menikah? Syukran, jazakallah khair, Ustaz. Nah, subhanallah. Taib. Nabi SAW mengarahkan kepada yang lebih baik. Kalau antum menikahin wanita mandul, boleh aja. Tapi tujuan nikah itu tidak tercapai nantinya. Apa solusinya? Bagi wanita-wanita mandul, berikan peluang kepada suaminya untuk menikah lagi. Silahkan, Mas. Antum ketawa aja, Mas. Benar, artinya seorang wanita ini tahu dia tidak bisa memberikan apa yang menjadi target dari pernikahan. Siapa yang akan mendoakan suaminya kalau mati nanti? Nggak ada. Siapa yang akan melanjutkan perjuangan? Nggak ada. Selesai, nggak ada. Mati selesai sudah. Tapi ketika seorang wanita tahu diri, dia katakan, silahkan, Mas, engkau menikah lagi. Cari wanita yang soleha, cari wanita yang bisa punya anak. Mudah-mudahan nanti ketika engkau menikah lagi, aku jadi punya anak juga. Antum lihat istrinya Nabi Ibrahim nggak punya anak. Ketika Nabi Ibrahim menikahi Hajar, subhanallah, Sarah hamil juga, ya. Dikatakan rahim itu juga cemburu, ya. Ketika dia lihat rahim istri kedua hamil, rahim istri pertama subhanallah jadi subur. Maka berusahalah. Tetap kalau bicara memilih, hidup ini pilihan. Seorang lelaki yang mau menikah hendaklah memilih dia wanita yang subur. Tapi kalau dia dapat wanita umpamanya yang mandul, apa yang harus dia lakukan? Yang pertama, bersabar. Mudah-mudahan kesabarannya membuahkan surga, walaupun gak punya anak umpamanya nantinya. Tapi tetap kita diperintahkan untuk memilih yang terbaik dalam kehidupan ini. Jangan pilih subur tapi gak penyayang. Repot tentu. Punya anak 7, pulang ke rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, istrinya tiduran pegang HP. Dek, anak-anak kemana? Waduh, Mas, wallahu a'lam, ya arwana mah anak. Ini antum kacau dapat istri kayak gitu, jemaah. Nah, hadza wallahu a'lam bissawab. Artinya semua itu diuji. Ada yang diuji dengan banyak anaknya, ada yang diuji dengan kemandulannya. Yang sabar insyaallah masuk surga. Ada wanita yang sampai mati tidak menikah karena tidak ada yang mau menikahin dia. Sabar. Nanti di sana kehidupan ini cuma 70, 80, 100 tahun, setelah itu bubar kehidupan ini, jemaah. Kita akan menghadapi kehidupan yang abadi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khair. Pertanyaan ketiga ini masih tentang permasalahan, Ustaz. Permasalahan rumah tangga. Mungkin dulu belum ikut kelas sakinah, Ustaz, ya. Semoga ini ada kesempatan bagi antum sekalian segera mendaftar. Sekali lagi panitia masih membuka malam hari ini sampai acara ini selesai, ya. Pertanyaan ketiga, Ustaz, saya adalah seorang istri. Belakangan ini saya mengetahui ternyata suami saya menikah siri dengan sebelumnya berpacaran, Ustaz. Sampai akhirnya mereka memiliki seorang anak. Sedangkan saya sudah punya seorang anak juga. Apakah yang sebaiknya saya lakukan? Jujur sebenarnya saya sudah sangat terpukul. Terima kasih, Ustaz. Barakallahu fiik, subhanallah, jemaah. Iya. Allah membolehkan lelaki menikah lebih dari satu, tapi dengan syarat. Itu perintah bersyarat atau kebolehan yang bersyarat. Apa syaratnya? Mampu berlaku adil. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau antum nggak bisa berlaku adil, cukup satu.
Cukup satu. Kemudian ketika mau poligami, poligami yang sehat, bukan poligami yang dimulai dengan dosa. Karena banyak poligami yang tidak sehat, yang nanti akan berujung kepada dosa-dosa selanjutnya. Kalau tadi pacaran dulu, akhirnya karena sudah kemana-mana berduaan, takut berzina, menikah. Padahal engkau sudah melakukan zina tangan, zina mulut, zina ini. Apa tugas istri menghadapi seperti ini? Yang pertama sabar. Seperti sabar ini jamaah, subhanallah. Para ulama menyebutkan as-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Sabar itu kedudukannya dalam keimanan seperti kalau nggak ada sabar, bumi ini itu modal utama. Antum sudah masuk, antum akan dicoba dari awal sampai kapan? Sampai mati. Jadi jangan berpikir untuk bersenang-senang. Sikap istri ketika mendengar suaminya nikah lagi, kuatkan dirinya. Aku memang diuji. Istri-istri Nabi subhanallah, bicara mandul tadi, istri Nabi nggak ada yang punya anak. Aisyah nggak punya anak, Zainab nggak punya anak, Sofia nggak punya anak. Subhanallah, sabar mereka, itu ujian dalam kehidupan ini. Anti tinggal tata hati anti, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dan kasih tahu suami, Mas, kalau engkau memang poligami, tolong jaga keadilan. Karena hidup ini harus dijalani. Jangan berpikir mau gugat cerai. Masya Allah. Jangan. Kalau memang yang dilakukan suami benar, dia menikah bukan berzina, alhamdulillah. Tapi kalau berzina, ketika itu anti punya hak gugat cerai. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, jazakallah khair Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ustaz, assalamualaikum. Saya adalah seorang anak perempuan dari 2 bersaudara dan saya tinggal dengan ibu saya. Tetapi saya sudah menikah. Dan yang saya tanyakan Ustaz, bagaimana tanggung jawab saya kepada ibu saya, sedangkan masih ada kakak laki-laki saya, karena ibu saya tinggal dengan saya Ustaz. Saya itu laki. Perempuan Ustaz. Oh, perempuan. Nah jamaah, jadi kalau kita lihat memang tradisi di negeri kita ini berbeda-beda dari satu pulau ke pulau lainnya. Di Sumatera Barat itu biasanya anak laki ikut sama istri, tinggal di rumahnya istri. Istri tinggal sama orang tuanya. Itu yang menjadi tradisi di sana. Ya kita jalanin, nggak ada masalah tradisi seperti itu. Bahkan di sebagian tempat itu suami nggak akan bisa ngusir suami nggak akan pernah bisa ngusir istrinya. Kenapa? Karena dia ditinggal di rumahnya istrinya. Apa tugas anti sekarang? Dia berusaha untuk berbakti kepada ibu, minta keridhaan suami. Dan ingat para laki-laki, ketika antum menikah memang ada orang lain yang masuk dalam kehidupan antum. Kalau memang akhirnya engkau tinggal bersama mertua, jagalah mertua dengan baik. Jaga hubungan, dan seorang putri hendaklah berusaha menjaga hubungan antara ibunya dengan suaminya. Jangan sampai ada clash. Kalau nanti dalam perjalanan itu ada keributan, berusaha untuk mencari keridhaan keduanya. Jangan malah mengadu domba. Datang kepada suami, maafkan ibu ana mas. Nanti datang ke ibu, bu maafkan suami ana bu. Sehingga kehidupan itu berjalan dengan baik. Kalau memang ibu hidup bersamamu, kembali lagi ini ujian jamaah. Dan kalau suami ketika itu ridha dengan hal itu, mau dengan hal itu, di sini ada bab, ada pintu yang membuat pernikahan ini bisa berlanjut. Salah satunya suami boleh nikah lagi. Mas, kalau kamu mau menikah lagi, fadhol mas, itu hak kamu. Tapi aku mau hidup sama ibuku. Dan itu memang hak.
Ini untuk menyelesaikan banyak masalah dalam kehidupan ini. Hanya saja wanita ya berat untuk membiarkan suaminya poligami. Poligami itu nggak harus izin sama istri. Kalau izin sama istri, istri yang mana mengizinkan? Makanya kadang-kala ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana merayu istri supaya mengizinkan? Ana sampai sekarang nggak tahu juga caranya, jamaah. Kalau bicara bagaimana? Karena memang dalam Islam nggak perlu izin. Nah, kalau urusan pemerintahan harus ada izin. Maka berusaha untuk dijaga. Dan bagi yang menikah siri, segera nikahnya diresmikan. Karena itu berkaitan dengan hak-hak istri. Kalau antum nanti meninggal dunia, istri antum yang siri nggak akan dapat warisan. Anak-anak antum nanti bisa nggak diakuin. Kesian dengan mereka. Jangan hanya memikirkan ya nafsu antum saja, antum mengorbankan istri dan anak-anak. Jadi yang siri segera nikahnya untuk diresmikan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, karena kita sangat terbatas sekali waktunya malam hari ini, insyaallah panitia hanya akan memberikan waktu sampai jam malam. Akhir sebelum nanti Ustadz Syafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Saya ingin bertanya, Ustadz, benarkah jika seorang istri kelak masuk ke dalam syurga akan dipertemukan dengan suami dia yang terakhir jika memilih untuk menikah, jika menikah lebih dari sekali? Apakah berdosa jika seorang wanita yang suaminya telah berpulang atau meninggal dunia terlebih dahulu memutuskan untuk tidak menikah lagi karena ingin dipertemukan dengan suami tercintanya kelak? Jazakallah khairan Ustaz. Masya Allah jamaah. Jadi memang jamaah, laki ini beda sama perempuan. Kalau lelaki ditinggal mati istrinya, pagi mati, siang itu mikir mau kawin lagi. Kapan seperti itu? Itu lelaki. Kenapa? Karena lelaki tidak biasa melayani dirinya sendiri. Dia biasa dilayani. Tapi kalau perempuan, dia biasa melayani dirinya sendiri. Sehingga kalau dia memutuskan untuk tidak menikah dengan harapan berjumpa dengan suaminya, nggak ada masalah buat dia. Asalkan dia bisa menjaga kehormatan diri. Kalau laki-laki nikah lagi dan masuk surga, ketemu sama semua istrinya. Tapi kalau perempuan, dia menikah lagi, maka dia bersama dengan suaminya yang terakhir. Sehingga Abu Darda ketika mau meninggal dunia, istrinya Ummu Darda itu cantik sekali, cantik dan pandai, perawi hadis. Ketika dia mengatakan kepada suaminya, aku tuh kepingin bersamamu sampai di surga. Apa wasiat suaminya? Idzan la tankihi ba'di. Kalau gitu kamu jangan menikah setelah aku mati. Meninggal Abu Darda, itu dilamar sama khalifah oleh Muawiyah. Dilamar, nggak mau dia. Enggak, aku ingin bersama suamiku di surga. Maka boleh, asalkan bisa menjaga kehormatan dirinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, sebelum ditutup ana mau bagi hadiah buat antum. Sebutkan niat. Ya. Untuk menjaga kehormatan diri dan perbuatan keji. Masya Allah. Barakallahu fikum. Fadal. Yang kedua, untuk mencapai sakinah. Barakallahu fikum. Yang dekat-dekat jemaah antum. Memperbanyak keturunan. Antum kepingin punya anak berapa? 4, 5, sedikit lah. Antum perbanyak keturunan 12. Ya 12, saya kasih hadiah antum yang banyak. Karena anaknya 12. 1, 2, 3. Udah diaminkan oleh semua loh. Mudah-mudahan antum punya anak 12 nanti. Menyempurnakan separuh agama. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah menyempurnakan agama antum. Kirim ke sana. Baik. Jaminan masa depan, jaminan apa? Masya Allah, mendoakan orang tuanya. Masya Allah, barakallahu fikum. Fadl, kirim ke sana. Baik, pertanyaan selanjutnya. Selesai sudah, jam ada lagi.
Nah, memakmurkan Indonesia. Masya Allah jamaah. Ini lupa jamaah. Masya Allah. Ya, antum nanti cari pulau kosong ya. Antum isi sama anak-anak antum. Barakallah. Taib jamaah. Tadi kita sebutkan hal kedua yang menyebabkan gagalnya pernikahan. Salah persepsi. Persepsi apa maksudnya? Ya mikirnya nikah itu cuma enak doang gitu ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Salah pilih pasangan. Masya Allah. Antum kalau mau nikah cari pasangan yang kayak apa? Oh, yang bisa membimbing ke akhirat. Masya Allah. Nah, salah niat. Masya Allah. Terakhir, jangan salah niat tentu. Masya Allah. Barakallahu fikum. Tapi jemaah hadiahnya udah habis jemaah. Itu yang bisa anda sampaikan. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Baik, sebelum kita sholat, harapan ana yang tadi sholat maghrib di luar, sekarang keluar lagi. Oh kayak gitu, saatnya kesian lah yang dari tadi datang awal, akhirnya dia harus keluar. Kalau bisa, karena ini tempat nggak cukup jemaah untuk sholat berjamaah ya. Hadza wallahu a'lam bishawab.